Kristus putra Lucifer. Sadap. Nanya hasalalala. Kristus itu putra Lucifer, sayangku, cintaku, negeriku, yang ku sayangi, saudaraku sayang. Plus ini, plus. Sadap. Mari kita sawer dulu kayak di Tanjung Priok, sawer. Negeriku. Jadi Anda bisa lihat bahwa siapakah yang ngomong kebencian. Saya tidak, sekali lagi, tidak bermaksud untuk kemudian mengatakan apa, tapi sebelum menuding dan sebelum kalian itu ngomong sampai urat-urat leher itu kelihatan, udah sampai gedenya kayak pipa paralon ya. Jadi sebelum menuding, baiknya kalian juga berkaca bahwa siapakah sebenarnya yang lebih masif untuk kemudian menunjukkan ujaran-ujaran kebencian ini. Nah, saya mau bilang bahwa sebagai orang Kristen, kami itu sudah terbiasa ketika ada oknum. Ini saya ngomong oknum ya. Saya tidak bilang seluruh kalian, karena ada banyak teman-teman muslim yang baik-baik dan tidak mau menghina agama lain. Itu sikap yang kami sangat hargai. Harusnya memang begitu. Tetapi ada oknum-oknum kalian yang kemudian menghina Tuhan kami sebagai Tuhan berkolor, disalib ada jin, lalu agama pagan lah, dan sebagainya. Kita sebagai orang Kristen itu kita jawabin aja dengan baik. Kenapa? Karena bagi kami, kalau agama itu kok terasa dinista, ya kami tidak merasa kami mesti kemudian ambil pentungan gebukin kalian. Kami tidak merasa perlu untuk kemudian mengambil pentungan lalu kepung rumah kalian. Tidak perlu. Kami menjawabnya dengan baik. Kenapa ya? Karena ya saya kira itu sikap yang baik. Kalau berasa agama itu dinista, ya sikap yang baik kita kasih penjelasan dong. Jangan kemudian ambil pentungan, geruduk rumah orang, digebukin begitu, lalu kemudian seakan-akan atas nama agama kalian bebas berbuat seenaknya. Saya kira sebaliknya juga kan. Sebaliknya jika ada oknum Kristen yang kemudian menuduh hal yang sembarangan, kalian rasa agama kalian dinista, kalian rasa agama kalian itu dituduh, maka saya kira sebagai muslim yang bijaksana, jawabin dengan baik. Itu menunjukkan otak Anda penuh. Tapi kalau Anda itu sikapnya itu pakai pentungan dan sebagainya, saya jadi curiga, jangan-jangan otaknya tidak penuh gitu. Kalau sikapnya itu kemudian berantem, saya kira ya itu yang kemarin saya bilang, mentalitas kalian tuh tawuran. Karena mentalitas kalian tawuran, ya saya tidak pernah tertarik untuk meladeni kalian. Kenapa? Karena maunya tawuran, ya kan? Dalam saudaraku, waduh, lagi rame nih mengenai materi kuliah Islamologi STT Nias yang saat ini dibahas hampir seluruh channel Polemikus Muslim. Bahkan beberapa di antaranya sudah ada yang menyerukan untuk melaporkan STT Nias, bahkan sampai mendesak pemerintah, khususnya Menteri Pendidikan, untuk menutup STT Nias. Bagaimana caranya supaya kita mendesak pada Kementerian Pendidikan ya, untuk menutup semua sekolah teologi yang ada di Indonesia ini? Saya sempat cek website STT Nias dan sepertinya materi yang dipermasalahkan oleh para polemikus ini itu adalah materi lama ya. Karena terakhir kali website STT Nias ini update itu sekitar tahun 2022 lalu. Dan saya juga coba cari materi lengkapnya seperti apa, tetapi nggak ketemu teman-teman. Jadi saya hanya bisa menyaksikannya lewat beberapa reaction dari para polemikus Islam di dalam channel-channel mereka terkait dengan materi STT Nias, khususnya mata kuliah Islamologi ya. Dan ada satu pembahasan dalam materi ini yang dipermasalahkan oleh para polemikus mengenai Muhammad sebagai Rob ya. Mari kita cek dulu videonya. Jadi mereka mengatakan bahwa kita punya dua Tuhan, teman-teman. Ya, Alhamdulillah Rabbil Alamin, mereka artikan ya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Artinya ada dua Tuhan, yaitu Ilah dan Rab. Ilah untuk Tuhan-Tuhan kecil atau berhala, Rab yaitu Tuhan yang pernah nuzul atau menjelma menjadi manusia sempurna ya. Ini dipelesetkan seakan-akan bahwa umat muslim itu seperti mereka. Dan saya rasa ini lagi viral juga karena Edis suka sekali membawa narasi masalah Rab ini. Kalau teman-teman yang nonton ya debat-debat yang kemarin-kemarin antara Edis dan
apologet Islam lainnya, kalian bisa lihat bahwa materi ini juga dibawa oleh si Edis. Jadi dia mengatakan bahwa umat Muslim itu punya dua Tuhan. Ya, jadi ingin menyamakan dengan mengatakan bahwa yang satu adalah Allah, yang satu adalah Nabi Muhammad SAW, itu kita anggap sebagai Tuhan juga. Luar biasa ya. Jadi ini materi-materi yang ada di STT Nias tersebut. Ya, memang narasi Muhammad sebagai Allah atau Rob ya, atau juga sebagai Tuhan ya, ini lagi marak belakangan ini, apalagi dengan munculnya Edis TV yang berdebat di TikTok bersama dengan para polemikus Muslim yang juga sering membahas masalah ini, teman-teman. Bahkan beberapa di antara para polemikus ini menolak pendapat Edis TV yang mengatakan Muhammad itu sebagai Rob. Tetapi nggak sedikit pula akhirnya di antara mereka yang menjadi bingung dan kemudian secara nggak langsung mengakui bahwa Muhammad itu sebagai Rob ketika Edis TV menjelaskannya. Disclaimer ya, saya sendiri nggak terlalu peduli sebenarnya dengan masalah ini ya. Saya nggak peduli Muhammad itu mau dikatakan Rob atau tidak dikatakan Rob, itu bukan urusan saya. Di sini saya cuma ingin menjelaskan bahwa ternyata pendapat Muhammad sebagai Allah atau sebagai Tuhan, sebagai Rob itu sendiri, itu juga muncul dari kalangan Islam. Cuma sayangnya ini nggak begitu dibahas oleh para polemikus Muslim. Ini dia videonya. Zat ini siapa namanya? Zat ini namanya Allah. Sifat siapa namanya? Muhammad. Ustaz tanya lagi, Ibu Rani lagi. Bilangkan tuh ayah Ibu. Untuk memandang Allah, lihatnya ke mana? Untuk memandang Allah, lihatnya ke Muhammad. Apa sebabnya untuk memandang Allah tuh lihatnya kepada Muhammad? Muhammad itulah wujud Allah, Muhammad itulah kenyataan Allah, Muhammad itulah cermin Allah. Ini gunakan bahasa cermin. Kalaulah Muhammad itu kenyataan Allah, Muhammad itu adalah wujud Allah, patrikan mati ini bahwa sesungguhnya Muhammad itulah yang sebenarnya Allah itu. Saya disclaimer terlebih dahulu ya, video ini saya lihat itu muncul di Facebook, tolong koreksi saya jika video ini ada video fullnya dan narasinya berbeda dengan video yang singkat ini. Karena kalau berdasarkan penggalan video ini, maka narasi yang dikemukakan oleh Ustadz ini itu adalah Muhammad sebagai wujud Allah, sebagai kenyataan Allah. Muhammad adalah cermin Allah ya, kata si Ustadz ini. Bahkan kesimpulannya, maka sesungguhnya Muhammad itu adalah Allah ya. Itu yang kita dengar tadi di akhir dari video ini. Jadi kalau berdasarkan video ini, maka apa yang dipermasalahkan oleh polemikus Muslim tadi ketika membahas salah satu materi STT Nias tentang Allah dan juga Muhammad, maka nggak jauh berbeda sebenarnya. Dan sebenarnya banyak kok di YouTube para pengajar-pengajar Muslim yang punya paham seperti ini. Cuma mereka nggak terlalu dipermasalahkan oleh para polemikus Islam, teman-teman. Dan nggak begitu diviralkan. Nah sekarang giliran ada STT yang membahas narasi yang hampir sama dengan Ustadz tadi. Baru mereka ini kepanasan kejang-kejang, teman-teman ya. Padahal materi kuliah itu kan sifatnya personal ya, untuk kalangan sendiri. Tidak dipublikasikan secara terang-terangan dan murni karena berdasarkan kajian-kajian akademis dari berbagai sumber yang ada. Jadi kalau misalnya berbeda dengan apa yang dipahami oleh para polemikus Islam, ya jangan ngamuk dong ya. Karena itu hal yang wajar jika terjadi perbedaan pendapat karena kita aja sumbernya itu udah berbeda gitu loh. Faktanya gini, polemikus Islam sendiri pun hampir semuanya membahas Kristen dari sisi personal menurut pandangan mereka sendiri. Yesus yang kami anggap sebagai Tuhan, tetapi dianggap mereka hanya manusia biasa, bahkan dituduh menikah dengan Maria Magdalena. Lalu Paulus yang kami anggap sebagai rasul, dituduh mereka sebagai nabi palsu pendiri agama Kristen. Dan masih banyak lagi fitnahan-fitnahan mereka tentang ajaran Kristen, dan itu bukan disebarkan di kalangan mereka saja secara pribadi, tapi diumbar, dipublikasikan secara terang-terangan di sosial media. Artinya itu lebih parah dibanding STT Nias yang hanya dibahas di kalangan sendiri. Kalian masih ingat gak kasus ketika Abdul Somad menghina salib ada jin kafirnya? Tahu nggak apa alasan dia bisa lolos dari proses hukum?
Alasannya simpel, dia bilang dia berdakwah pada waktu itu, dia menyebarkan itu di kalangan jemaahnya sendiri, tidak diumbar atau dipublikasikan ke media ataupun sosial media. Hanya saja kebetulan waktu itu ada yang rekam, ya, dan akhirnya videonya viral. Sebenarnya ini nggak bisa jadi alasan, teman-teman, karena pasti yang merekam itu tetap orang Islam, dan yang mempublikasikannya juga pasti orang Islam yang hadir dalam kajiannya Abdul Somad. Tapi mau bagaimana lagi, power Abdul Somad itu begitu kuat ya teman-teman, dan di belakangnya ada MUI ataupun ormas lain yang melindungi Abdul Somad. Ya jadi mau gimana lagi. Nah sekarang giliran ada STT yang bahas materi Islamologi, salah satu mata kuliah perbandingan agama, dan itu dibahas di kalangan sendiri berdasarkan sumber-sumber sendiri dan tidak dipublikasikan keluar, tapi kalian sendiri yang korek-korek sampai ke websitenya. Lalu kalian bahas dan kalian permasalahkan. Sementara di sisi yang lain, kalian jauh lebih brutal membahas Kristen sesuka congor kalian. Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini menjadi edukasi bagi kita. Jangan sampai terhasut dengan mereka-mereka yang suka memprovokator seperti si Julius ini. Nah, di mana si Julius ini dia menarasikan terkait STT yang ada di Pulau Nias, di mana dia mengatakan bahwa STT Pulau Nias itu ada pengajaran Islamologi atau mata kuliah Islamologi yang dibahas di sana, yaitu penghujatan terhadap agama mereka. Nah, teman-teman, menurut saya kalau memang itu benar, sekali lagi kalau memang itu benar, itu harus ditempuh jalur hukum ya. Dan itu kalau mestinya ada benar-benar ada menurut mereka para polemikus ini, ya silakan dilaporkan saja kepada pihak penegak hukum. Nah, teman-teman, masalahnya sekarang ini si Julius ini dia membuat suatu narasi menghasut seluruh umat muslimnya untuk bisa menuntut ya, menuntut bahkan ya bisa kita lihat di video lengkap dari si Julius itu ya supaya digrebek itu STT Pulau Nias teman-teman ya. Nah jadi menurut saya ini sudah tidak benar lagi cara mereka kalau mereka tidak menempuh jalur hukum. Nah kalau kita lihat dari pembahasan apologet Kristen tadi bahwa mereka juga dari pihak mereka ada yang pengajar-pengajar di pesantren seperti Ustadz Kainama itu teman-teman ya, itu mengajar di pesantren. Tetapi kenapa ketika dia mengatakan bahwa Yesus adalah Lucifer dan juga ada lagi pengajaran-pengajaran Ustadz Kainama kepada para santri, dia juga mengatakan bahwa Roh Kudus itu berhubungan intim dengan Maria dan juga Yesus itu menikah dan lain sebagainya. Banyak fitnahan yang dilontarkan oleh mereka terhadap kekristenan. Tetapi kenapa orang Kristen dengan kepala dingin itu menanggapi, meluruskan dan mengajarkan apa yang benar, meluruskan semua fitnahan dan tuduhan mereka yang sudah mereka belokkan itu. Sama seperti Ustadz yang juga sudah viral di beberapa tahun yang lalu, dia mengatakan ada jin kafir dalam salib. Nah, kenapa kemudian itu tidak diproses? Karena dia berkata bahwa itu di kalangan sendiri. Juga seperti STT Nias itu, kalau misalnya itu benar, itu pun di kalangan mereka sendiri. Dan kalau memang Abdul Somad tidak ditangkap karena dia berceramah di kalangan sendiri, maka dengan hal yang sama juga STT Nias di kalangan mereka sendiri tidak bisa diproses sama seperti kasus Ustadz Abdul Somad teman-teman. Nah, jadi maksudnya mari kita fair. Kalau misalnya pun itu benar, ini misalnya ya, mari kalian yang bertanggung jawab untuk meluruskan itu, membantah dan mengajarkan bagaimana yang benar sebenarnya. Nah, bagaimana yang benar pengajarannya sebenarnya itu harus diajarkan. Nah, teman-teman, itu saja yang perlu saya sampaikan. Jangan sampai terhasut ya, karena si Julius ini dia punya visi misi menghasut umat untuk bentrok teman-teman ya. Jadi hati-hati, waspada terhadap si Julius ini. Di beberapa waktu yang lalu juga dia pernah dilaporkan karena dia menghina Yesus, membuat satu alat kelamin laki-laki di
dia itu disandingkan dengan salib teman-teman ya, dia buat di thumbnailnya. Nah teman-teman udah dilaporkan tapi sampai sekarang itu si Julius tidak diproses. Dia pikir bahwa hanya agamanya saja yang dihina-hina teman-temannya, yang dihujat. Nah dia tidak sadar dan dia tidak tahu diri juga bahwa dia sendiri melakukan penghinaan. Bagaimana dengan Ustadz Moko Ginta yang menulis tentang ajaran Kristen? Ada 101 alasan bahwa Yesus Kristus itu bukan Tuhan, dan banyak buku-buku yang ditulis oleh ustadz-ustadz mereka yang dari latar belakang mualaf terkait penghinaan-penghinaan juga kepada Kristen itu, yang dimana itu isinya semua fitnah dan penghinaan terhadap Kristen. Orang Kristen itu dengan kepala dingin itu meluruskan, menjawab semua tuduhan dalam buku itu teman-teman. Kita tidak pernah menghasut umat untuk melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan seperti demo, bentrok, dan lain sebagainya. Orang Kristen itu cerdas untuk menjawab semua tuduhan-tuduhan yang ditulis dalam buku itu. Nah, jadi itu saja yang perlu saya sampaikan. Jangan sekali lagi terhasut dengan Julius itu karena dia membawa-bawa nama agama dalam narasi-narasinya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.